Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semua pagi ini? Semoga rahmat damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dalam menjalani segala sesuatu. Saudaraku, hari ini Jumat 18 Oktober 2024, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO bersama saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung. Saudara, kita mulai dengan M1, membaca dan mengamati Alkitab di dalam hadirat Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam karunia-Mu yang besar, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama-Mu yang kudus, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Berikan kami rasa haus akan Engkau dan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pagi ini mengenyangkan kami, menginspirasi kami, mengajari kami hidup yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan hari ini adalah pemberitaan pembebasan, dengan bacaan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saatnya kita memasuki M yang kedua, merenungkan arti firman di hadirat Kristus dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini seputar Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-19. Pertama, apa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan dalam konteks Lukas 4 ayat 19? Saudara-saudara, secara harafiah, ini konsep yang mengacu pada tahun Yobel dalam Imamat 25 ayat 8-17, yaitu tahun pembebasan, di mana semua hutang dihapuskan, tanah kembali kepada pemilik aslinya, dan para budak dibebaskan. Dalam konteks Yesus, tahun rahmat Tuhan menggambarkan sebuah zaman baru kasih karunia dan keselamatan yang dibawa oleh kedatangan Kristus. Yang kedua, siapakah yang mengucapkan ayat ini dan dalam konteks apa? Ayat ini diucapkan oleh Yesus di sinagoga di Nazaret ketika ia membaca gulungan kitab Yesaya 61 ayat 1-2. Ia menyatakan bahwa nubuat ini digenapi dalam dirinya sebagai bagian dari misinya. Yang ketiga, apa arti memberitakan pembebasan di dalam konteks misi Yesus? Pembebasan di sini bisa berarti pembebasan spiritual dari dosa, pemulihan hubungan dengan Allah, dan pembebasan dari penindasan sosial. Fokusnya adalah pada kelepasan bagi mereka yang menderita, baik secara rohani maupun jasmani. Yang keempat, lalu mengapa pembebasan atau tahun rahmat Tuhan dianggap sebagai berita baik? Karena ini merupakan pengumuman bahwa waktu pembaruan dan pemulihan telah tiba. Tuhan datang untuk menolong mereka yang tertindas, memberikan pengharapan kepada mereka yang miskin, dan menawarkan kebebasan bagi mereka yang terbelenggu. Selanjutnya adalah, apa pengertian Lukas 4 ayat 19 bagi kita saat ini? Pertama, Yesus sebagai pembawa pembebasan rohani dan sosial. Pembebasan bukan hanya tentang dosa, tetapi juga meliputi segala bentuk penindasan seperti ketidakadilan, ketakutan, kemiskinan, dan diskriminasi. Injil adalah kabar baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya rohani, tetapi jasmani, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, rahmat Tuhan itu berupa kasih karunia yang tidak terbatas. Tahun rahmat Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Tuhan tidak mengenal batas waktu. Setiap saat adalah kesempatan
untuk kita semua menerima pengampunan dan memulai hidup yang baru. Yang ketiga, misi gereja adalah melanjutkan pemberitaan pembebasan. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk mewartakan pembebasan dan rahmat Allah kepada dunia. Ini termasuk pemberitaan Injil, advokasi atau pembelaan bagi mereka yang tertindas, dan pelayanan kasih kepada yang lemah. Yang selanjutnya, Yesus datang untuk semua orang. Rahmat Tuhan ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun miskin, yang kuat maupun yang lemah. Tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita sekarang untuk memasuki M yang ketiga, mendengar dan melakukan firman Kristus. Pertanyaannya adalah, apa aplikasi dari pengajaran tadi buat kita jemaat selaku pelaku-pelaku firman Tuhan? Saudara, kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik dengan perkataan dan tindakan. Kita diajak untuk aktif memberitakan kabar baik, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan nyata, seperti menghibur yang berduka atau membantu mereka yang berkekurangan dan lain sebagainya. Kita juga dipanggil untuk menjadi alat pembebasan bagi yang terbelenggu. Kita dapat melayani dengan mendampingi mereka yang mengalami penindasan atau terbelenggu, seperti berjuang melawan kecanduan, melawan kemiskinan, atau karena ketidakadilan sosial. Kita juga hidup dalam kasih karunia dan memberikan pengampunan. Hidup dengan mentalitas rahmat berarti kita belajar mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Jemaat juga bisa mulai mempraktikkan pengampunan dalam keluarga dan dalam lingkungan kerja maupun gereja. Kita juga dipanggil untuk membangun komunitas yang berbelas kasih. Kita diajak untuk membangun komunitas gereja yang berpusat pada kasih dan perhatian kepada yang lemah. Misalnya dengan membentuk program bantuan sosial atau pelayanan bagi mereka yang terpinggirkan, baik itu anggota jemaat maupun bukan anggota jemaat. Yang terakhir, kita menghadirkan tahun rahmat dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti jujur dalam pekerjaan, rendah hati dalam pergaulan, adil dalam memimpin, sehingga pembebasan dan rahmat Tuhan itu bukan hanya didengar oleh orang lain, tetapi juga dirasakan oleh mereka. Pada akhirnya kita memasuki M yang keempat, saudara-saudara, yaitu membagikan firman Kristus. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini dengan renungan Lukas 4 ayat 19 dengan tema pemberitaan pembebasan, dengan menekankan bahwa misi Yesus bukan hanya menyangkut pengampunan dosa, tetapi juga perubahan sosial dan rohani. Gereja dan jemaat dipanggil untuk melanjutkan misi ini melalui perkataan dan perbuatan yang memancarkan rahmat dan pembebasan bagi dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan mulut kami menjadi alat pemberitaan tahun rahmat Tuhan bagi sesama. Jadikan kaki kami kaki yang mengantarkan kami kepada perjuangan pembebasan bagi mereka yang tertindas. Dan jadikan tangan kami melakukan karya pembebasan, mendatangkan tahun rahmat Tuhan bagi sesama kami. Sertai dan berkati kami dalam berbagai keadaan yang sedang kami jalani. Kiranya damai sejahtera Allah menguduskan kami semua, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera buat saudara semua.